Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Elin akan membahas soal pilihan ganda yang belum sempat kita bahas sebelumnya ya, di materi teks cerpen sejarah di halaman 51 ya. Kita bahas bersama, silakan kalian bisa dicocokkan pula di LKS kalian bagi yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, silahkan bisa dikerjakan di LKS-nya ya. Oke, yang pertama terkait dengan cerpen ya. Ini cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk jelas ya. Yang benar adalah prosa. Kenapa prosa? Prosa ini adalah bentuk narasi ya. Jadi ketika kita menulis cerpen, membaca cerpen, bentuknya kan narasi, cerita panjang. Nah, maka namanya prosa. Kalau dialog nanti hubungannya dengan percakapan, drama gitu ya. Kalau bait nanti seperti puisi atau pantun ya. Baris ini adalah baris saja gitu ya. Nah, kalau prosa ini bentuknya narasi atau panjang. Kalau non-fiksi ini hanya sebatas untuk pengecoh saja. Nomor 2, unsur intrinsik cerpen yang berisi tentang cara pandang penulis. Ada kata cara pandang penulis, berarti namanya point of view. Atau bahasa lainnya adalah sudut pandang. Ya. Kalau tema jelas bukan. Tema itu yang pokok utama di cerita. Latar bukan juga. Latar ini merupakan tempat, waktu ataupun suasana di dalam cerita. Amanat ini pesan ya. Dan tema ini juga pengecoh. Ini ada dua ya. Jadi yang benar adalah sudut pandang, cara pandang penulis. Nomor 3, cerita imajinatif yang dapat dibaca hanya dengan sekali duduk adalah pengertian dari cerpen. Nah, kenapa sekali duduk? Karena cerpen ini pendek ya. Maksimal cerpen biasanya 10 halaman saja. Dan cerpen tidak bisa kalian baca dengan cara ditunda. Misalnya hari ini 1 halaman, minggu depan 1 halaman lagi, tidak bisa seperti itu. Ya, kalau novel itu mungkin karena novel kan panjang sekali ya. Kalau roman ini berdasarkan jenisnya, jenis cerita yang romantis gitu ya. Novelet bukan, prosa juga bukan. Jadi yang paling pas adalah yang E. Nomor 4, tokoh utama dalam sebuah cerita biasanya ya pasti mempengaruhi jalan cerita secara signifikan. Ya. Tidak semata-mata tokoh utama itu punya wajah yang menarik. Ya. Kalau misalnya ceritanya nanti tentang pengemis, ya tidak mungkin pengemis itu wajahnya menarik, begitu ya. Pastikan wajahnya juga berantakan atau kotor, penampilannya compang-camping seperti itu. Jadi yang paling pas adalah yang B, mempengaruhi jalan cerita secara signifikan, yang paling banyak mempengaruhi. Nomor 5, susunan yang tepat langkah menyusun cerpen adalah yang pertama adalah yang A. Ya, yang betul. Yang 5, menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, menentukan sudut pandang. Ini mau sudut pandang orang keberapa? Tokohnya siapa? Aku, kamu, atau siapa? Ya. Setelah itu menentukan watak tokohnya mau seperti apa. Kemudian yang keempat, menentukan latar cerita. Dan yang terakhir adalah menyusun peristiwa secara sesuai dengan alur ya. Jadi yang paling pas adalah yang A. Susunannya seperti itu. Selanjutnya, ciri teks cerita pendek ditandai dengan nomor. Yang pertama, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Penokohan sederhana, tidak mendalam ya. Ini cerpen sekali karena namanya cerpen kan cerita pendek ya. Yang kedua, hanya memiliki konflik tunggal, betul, konfliknya cukup satu saja, tidak perlu terlalu banyak. Yang 3, biasanya cerita habis dibaca 1 bulan duduk. Nah, tidak 1 bulan tapi sekali duduk ya. Kalau ini lebih ke novel ya. Yang keempat, terdiri atas lebih dari 35
kata. Kalau cerpen itu cukup 10.000 kata saja. Berarti yang paling pas adalah yang nomor 1 dan 2. Dondong. Gitu ya. Kita buka lagi halaman 52. Ya. Konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, ini ceritanya tentang Solehah gitu ya. Tentang Salehah yang bingung karena tokoh dia sudah jadi istri si Sumarto, ya. Maka yang paling pas yang mana? Jadi yang paling pas adalah Salehah perang batin sewaktu akan menguburkan jenazah anaknya. Karena di sini memang tidak disebutkan sih bahwa ini adalah anaknya si Salehah, tapi dia merasa ada perang batin, ya. Enaknya gimana ya, seperti itu. Sedangkan si tokoh dia ini sudah punya suami kan gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konflik yang terdapat pada teks ini adalah yang C. Nomor 8. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan di atas. Sudut pandang adalah cara pengarang menjelaskan tokoh di dalam cerita, ya. Jadi sudut pandang ini seolah-olah penulis sebagai tokoh di dalam cerita itu sendiri, ya. Jadi sudut pandangnya kalau ini lebih pasti adalah orang pertama pelaku utama. Karena di sini tokohnya adalah aku. Penulis seolah-olah menjadi tokoh aku di dalam cerita ini, ya. Dan pelaku utama karena di sini si aku memang menjadi pokok utamanya, ya, seperti itu. Nomor 9. Latar tempat cerpen tersebut. Jelas di sini adalah di hotel. Dengan kita membaca ini kita bisa simpulkan latar tempat atau tempatnya cerita ini ada di mana, ya, seperti itu. Nomor 10. Kalimat yang membuktikan watak tokoh rajin terdapat pada kalimat. Nah, bukti watak tokoh rajin ada di nomor 2. Ia senang duduk di dalam kamar menyendiri, mengarang cerita, itu rajin ya, menulis syair dan berpikir. Ini contoh dari manusia yang rajin. Kemudian nomor 6. Tapi pikirannya produktif dan makin banyak kertas yang ditulisinya. Nah, ini juga salah satu tokoh mencerminkan bahwa dia rajin. Sedangkan kalimat yang lain tidak kita dapati watak tokoh rajin. Lanjut di nomor 11. Sifat tokoh Larasati berdasarkan kutipan di atas adalah, nah, di sini kalian harus membaca terlebih dahulu, ya. Di sini harus kalian baca terlebih dahulu. Dan setelah dibaca, ternyata tokoh Larasati ini adalah tokoh yang pemberani, ya. Karena dia berani, ya, menyelesaikan masalah seperti itu, ya, mengambil keputusan, itu tokoh berani. Maka kita bisa pilih yang E. 12. Nilai moral dalam kutipan cerpen tersebut adalah, nilai moralnya adalah melarang hak seseorang, lebih ke itu, ya. Karena apa? Di sini wartawan tidak boleh menulis intinya, ya. Maka wartawan itu kan haknya menulis, ya, dia berhak menulis berita, ya. Jadi yang A itu tidak moral, ya. Moral itu hubungannya dengan baik buruk. Nah, kemudian nomor 13 kita buka. Nah, 13. Watak tokoh aku yang penakut dalam kutipan cerpen tersebut disampaikan melalui, nah, ini yang pas ini adalah yang penjelasan pengarang. Kenapa? Berarti di sini dijelaskan bahwa tokoh aku ini dia takut, gitu ya, dijelaskan, ya. Berarti yang nomor 13 yang pas adalah penjelasan pengarang. Nomor 14 kita baca terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita baca soalnya, penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut, ya.
Yang paling pas adalah yang E, tokoh aku tidak menginginkan hidupnya terencana seperti yang direncanakan orang tua. Ini ceritanya anak pertama yang dia disetting istilahnya gimana caranya menjadi orang yang sukses, tapi tidak sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan keinginan orang tuanya, seperti itu. Dan yang terakhir, penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai isi karya, ya, adalah resensi. Resensi itu adalah ulasan, ulasan buku atau karya. Karya itu bisa berupa lukisan, bisa berupa lagu, ya. Dan di resensi ini biasanya dianalisis kekurangan dan kelebihan dari suatu karya atau buku tersebut. Nah, itu namanya resensi. Maka di sini penilaian. Nah, kita menilai dari sisi keunggulan dan kelebihan. Maka yang paling pas adalah yang B. Seperti itu yang anak-anak untuk materi LKS soal di halaman 51 sampai halaman 54. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.